Di konten ini saya mau bahas tentang digital marketing. Mungkin di antara kamu ada yang jualan online dan menganggap itu adalah digital marketing. Melalui konten ini saya akan bahas apa sih digital marketing itu. Kali ini saya akan membahas tentang digital marketing. Digital marketing sudah banyak berkembang. Hal ini disebabkan dengan tingginya penggunaan media sosial, dan media sosial kini juga banyak digunakan untuk berjualan dan berbisnis. Bahkan banyak sekali bermunculan kursus-kursus yang materinya seputar media sosial. Namun, ada beberapa persepsi yang kurang tepat mengenai digital marketing ini. Misalnya, masih banyak orang yang menganggap SEO itu ya digital marketing. Dan itu memang benar, tapi masih kurang tepat. Karena SEO itu merupakan bagian dari digital marketing. Kesalahan persepsi lainnya adalah menganggap bahwa digital marketing itu hanya sekedar posting. Padahal, digital marketing itu bukan hanya sekedar posting. Digital marketing itu merupakan framework. Harus dipikirkan dari awal hingga akhir. Harus dipikirkan apa tujuannya. Bukan hanya sekedar posting. Itu hanya sebagian aja. Karena jika hanya sekedar posting, memang dapat menyebabkan traffic yang tinggi. Tapi bisa juga menyebabkan penjualan yang berkurang. Persepsi yang kurang tepat lainnya adalah digital marketing hanya jualan online. Padahal bukan itu. Digital marketing itu lebih dari itu. Tidak hanya jualan, kamu juga harus mengelola list yang sudah didapatkan, sehingga membuat konsumen kamu membeli lagi, dan bahkan merekomendasikan produk kamu kepada orang lain. Lalu sebenarnya apa itu digital marketing? Berdasarkan Wikipedia, digital marketing merupakan suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Sebenarnya definisi ini masih kurang tepat, karena jika berdasarkan definisi tersebut, digital marketing hanya sebatas mendatangkan traffic. Padahal digital marketing bukan hanya sekedar hal tersebut. Digital marketing tidak berbeda dengan konsep pemasaran pada umumnya, sehingga bukan cuma promosi aja. Hanya saja yang membedakan antara konsep pemasaran konvensional dengan digital marketing ada pada kata digital. Jadi pemasaran digital dapat dikatakan sebagai kegiatan pemasaran yang dilakukan dalam ranah digital. Sebenarnya ada karakteristik tertentu dari digital marketing, yaitu yang pertama, digital marketing itu merupakan kebutuhan. Digital marketing saat ini telah menjadi kebutuhan. Bahkan jika kamu berbisnis tanpa menggunakan atau memanfaatkan digital marketing, kamu akan tertinggal oleh pesaing kamu. Digital marketing telah menjadi keniscayaan, sehingga jangan sampai kamu tidak memanfaatkan digital marketing ini. Lalu yang kedua adalah akuisisinya lebih murah. Untuk mendapatkan list konsumen atau melakukan promosi, biayanya itu lebih murah jika dibandingkan dengan cara konvensional. Bayangkan, jika kamu harus iklan menggunakan billboard atau di stasiun televisi, biaya yang dibutuhkan itu sangat besar. Atau jika kamu menggunakan cara penyebaran brosur, juga membutuhkan biaya berupa tenaga dan waktu yang besar. 3. Datanya tuh bisa diukur. Data yang didapatkan melalui digital marketing sangat bisa diukur. Misalnya melalui email marketing. Kamu bisa mengetahui berapa jumlah email yang dibuka oleh target promosi kamu. Efektivitas promosi pun bisa kamu ukur. Sehingga sebelum kamu mengeluarkan dana yang besar untuk promosi, kamu bisa melakukan testing terlebih dahulu. Karakteristik keempat adalah lebih tertarget. Melalui digital marketing, promosi yang kamu lakukan itu bisa sangat tertarget. Kamu bisa menargetkan promosi kamu hanya tampil pada orang-orang dengan hobi tertentu.
Atau kamu yang punya bisnis offline, kamu bisa menargetkan promosi kamu hanya akan ditampilkan pada orang-orang yang tinggalnya di sekitar bisnis kamu. Karakter kelima adalah jangkauan yang luas. Digital marketing itu bukan cuma menjangkau wilayah lokal saja. Digital marketing itu menghilangkan batas, sehingga meskipun kamu di sini, jangkauan usaha kamu bisa mendunia. Maka itu unsur lokasi dalam bisnis telah berubah. Unsur lokasi dalam bisnis kini menjadi akses terhadap bisnis kamu. Sehingga meskipun kamu tinggal di pelosok desa sekalipun, peluang untuk sukses tetap terbuka lebar. Sebenarnya digital marketing itu nggak terlalu berbeda dengan marketing konvensional. Tetapi jika disederhanakan, maka ada 3 elemen dalam digital marketing. Elemen pertama adalah traffic. Fokus dari traffic ini adalah pada kunjungan atau bagaimana mendatangkan orang kepada bisnis kamu. Kamu bisa memilih dengan cara organik atau berbayar. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini antara lain endorsement, SEO, FB Ads, dan sebagainya. Elemen kedua adalah konversi. Elemen ini terkait dengan bagaimana menciptakan penjualan. Tentu saja tujuannya adalah closing dan beberapa hal yang terkait dengan elemen ini misalnya copywriting, NLP, dan sebagainya. Lalu elemen ketiga adalah relationship. Tujuan dari elemen ini adalah bagaimana konsumen melakukan repeat order. Dan beberapa hal yang terkait contohnya adalah branding, CRM, list building, dan sebagainya. Digital marketing itu merupakan keniscayaan. Mau tidak mau, kamu yang berbisnis perlu untuk menerapkan digital marketing ini. Meskipun jika bisnis kamu hanya bisnis warung pinggir jalan. Oke, sampai di sini pembahasan tentang digital marketing. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.